Shalom. Puji Tuhan. Kami sangat bersuka cita sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini masih boleh menemani saudara dalam saat teduh saudara, di mana dalam saat teduh ini tidak terasa ya, kita sudah berapa ratus ini berarti? Sudah 200 lebih kalau kira-kira ya kita bersaat teduh. Luar biasa sekali. Tuhan tuh baik. Semoga kita terus setia ya, ambil waktu buat Tuhan. Indah banget waktu buat Tuhan tuh ya. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama kepada Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Kami percaya padamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu Tuhan, pada waktu-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Demikian juga ketika Engkau hari ini memberikan kami waktu untuk bersaat teduh, kami tahu itu pun adalah waktu yang terbaik dan kami mau manfaatkan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kiranya urapan-Mu terus menyertai kami. Bahkan lewat ayat-ayat yang kami baca, kiranya Kau berbicara secara langsung kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Kau memberkati kami dan menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik sekali ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, hampir selesai satu perjanjian baru, di mana hari ini kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama kitab Wahyu pasal yang ke-6. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami sangat mengimani dan percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman, Roh Allah sedang bekerja dan berbicara kepada hati saudara masing-masing, mengajarkan banyak hal kepada saudara, memberkati saudara. Hari ini izinkan saya sedikit saja menambahkan dari apa yang saudara sudah terima dari Tuhan, yaitu saya ambil dari ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal ke-6 berkata seperti ini. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi? Ada pertanyaan tentang waktu ya. Berapa lamakah lagi? Berapa lama lagi? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berapa lama lagi, sampai kapan? Itu seringkali keluar dari diri kita ketika kita merasa seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu. Seolah-olah Tuhan diam saja melihat penderitaan yang kita alami. Seolah-olah Tuhan tidak segera menolong kita. Seolah-olah keadaan tidak menjadi baik. Keadaan masih bertambah buruk, bahkan semakin buruk. Kenyataan bertambah berat. Dan mulai kita seringkali berkata, berapa lama lagi ya Tuhan aku harus bersabar? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menanti jawaban dari doa-doaku? Berapa lama lagi dan berapa lama lagi? Saudara yang kasih Tuhan, tapi hari ini
Sebenarnya ada suatu jawaban yang luar biasa yang Tuhan beri. Ketika di dalam ayat 11 Tuhan berkata, sedikit waktu lagi ya, sampai tiba genap jumlahnya. Jadi Tuhan sudah memiliki perencanaan sendiri. Dan perencanaannya ternyata seringkali berbeda dengan rencana kita. Karena itu firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanmu dari jalanku. Dan kita harus ikut rencananya Tuhan, bukan Tuhan yang ikut rencananya kita tentunya. Ketika Tuhan punya rencananya dan Tuhan sudah tetapkan waktunya, mari kita berbesar hati mengikuti saja rencananya Tuhan. Seperti seekor domba yang tidak tahu apa-apa, yang nurut aja gembala karena percaya gembala tahu yang terbaik bagi domba-dombanya, ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan waktu yang terbaik. Tetap sabar, tetap tekun, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Pasti nanti ketika tiba waktunya, saudara akan berbahagia. Ya, jadilah domba-dombanya Tuhan yang menurut kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali sudah Kau bentangkan bagi kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Kau kembali menguatkan pada kami untuk kami terus menunggu waktu-Mu, karena waktu-Mu adalah yang terbaik. Berikan kami kekuatan, kepercayaan seperti seekor domba yang seolah-olah tidak tahu apa-apa, hanya tahu ikut suara gembalanya, hanya tahu ikut keputusannya gembala. Karena kami tahu Tuhan, Kau melebihi gembala yang ada di dunia. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Dan kami percaya mengikut-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang saya berikan kesempatan kita berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus, mereka butuh keselamatan. Kita akan doakan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya, yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami dimanapun di seluruh dunia ini. Mereka yang mungkin hari-hari ini masih mengalami siksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan karena iman mereka kepadamu Tuhan. Mereka dikucilkan mungkin, mereka direndahkan mungkin karena iman mereka. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Lebih dulu Tuhan, kami mohon berikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka dan hiburkanlah mereka Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan dan penganiayaan itu Tuhan. Belas kasihan-Mu kiranya atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tentu kami sangat bersyukur kalau keadaan bangsa kami secara manusia ketika kami melihat jauh lebih baik daripada keadaan banyak bangsa lain di dunia ini. Tetapi kalau boleh Tuhan, berikan yang lebih baik lagi untuk bangsa kami. Angkat terus derajat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan, kalau boleh, kiranya di Indonesia nama-Mu ditegakkan, dipermuliakan,
banyak jiwa kiranya boleh bertobat, percaya, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, mohon pengampunan-Mu bagi kesalahan, dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang sungguh-sungguh tulus, ikhlas Tuhan di hadapan-Mu. Cukupkan kiranya apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Perlengkapi kami juga lebih-lebih lagi Tuhan, sehingga kami dapat berkarya lebih lagi untuk kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Di tengah-tengah Tuhan, serangan-serangan terhadap iman kekristenan, kami berdoa Tuhan, kuatkan kiranya iman anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, biar tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang, tidak ada satu pun dari mereka yang imannya goyah, tetapi dalam nama Yesus semuanya dikuatkan dalam iman, pengharapan dan kasih, dan dimampukan oleh Tuhan untuk memegang imannya sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati usaha mereka, kerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Damai-Mu menyertai mereka Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati karena kami mempercayai mujizat-Mu masih ada hingga hari ini. Kami berdoa buat setiap orang yang sakit Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong, jamah, tolong, jamah, tolong, sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah. Bapa, kiranya kalau ini terjadi karena kesalahan kami mohon pengampunan. Dan kiranya Kau tunjukkan letak kesalahan kami, dan tolong agar kami dimampukan, disanggupkan untuk bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan di dalam nama Yesus, di dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita punya pergumulan masing-masing ya. Karena itu saya izinkan mari kita akan doa sama-sama masing-masing ya untuk pergumulan kita. Kita berdoa.
Sekarang kita tutup saat teduh kita hari ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan menikmati saat yang indah bersama dengan Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.